Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah makan di Jalan Nusantara, Beji, Kota Depok, Jawa Barat. 2 orang terjebak dalam kebakaran dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Api dengan cepat membesar dan melalap hampir seluruh bagian bangunan rumah makan. Personel damkar dibantu warga sekitar langsung memadamkan api yang terus membesar. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran lokasi yang sempit dan banyaknya warga yang berkerumun. Namun setelah 40 menit berjibaku, proses pemadaman pun berhasil dilakukan sejumlah personel pemadam kebakaran, juga tampak membutuhkan bantuan oksigen usai pemadaman. Dua orang pegawai rumah makan yang terjebak di dalam kebakaran berhasil diselamatkan dan langsung dievakuasi petugas. Komandan Regu Damkar Poswali Depok mengatakan 2 orang yang terjebak ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. 1 orang pria dievakuasi lebih dulu dengan kondisi jalan napas terhenti, lalu 1 orang korban lainnya adalah perempuan dengan kondisi yang sama. Pas tadi kita datang, ada orang kehilangan, ternyata ada korban 2. Kita fokus di penyelamatan korban 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Yang pertama kita berhasil keluarkan adalah laki-laki, 2 wanita. Tapi posisi mereka dan kondisi mereka kondisi tadi di dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kebakaran lahan gambut yang terjadi sejak 20 Juli menimbulkan kabut asap pekat. Gubernur Jambi beserta Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BNPB dan Kepala BMKG melakukan patroli udara menggunakan helikopter di titik pantau utama di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Kebakaran telah menghanguskan sekitar 270 hektar lahan perkebunan sawit. Dari ketinggian, asap pekat terlihat menyelimuti wilayah tersebut. Kondisi terkini, titik api sudah tak terlihat lagi, namun mengantisipasi munculnya titik api, petugas masih melakukan pendinginan. Dalam mempercepat penanggulangan kebakaran hutan, tim Satgas Provinsi Jambi telah menerima 2 unit helikopter waterbombing dan 2 helikopter patroli dari BNPB. Selain itu, 1 unit pesawat TRAS dikerahkan untuk menyemai 10 ton garam di udara guna melakukan modifikasi cuaca. Sampai hari ini walaupun ini belum puncak kemarau, tapi situasi sudah lebih baik dan terkendali. Jadi OMC yang dilakukan beberapa waktu ini sebelum terjadinya musim kemarau itu sudah ada hasilnya. Terlihat bahwa tadi disampaikan oleh Bapak Menteri juga lahan di bawah itu relatif basah sehingga mungkin kecil sekali untuk terbakar ya. Kemudian juga sekarang juga ada armada OMC yang standby di Jambi ya yang terus melakukan operasi modifikasi cuaca. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menyatakan kebakaran yang terjadi di lahan gambut telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius dan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengumpulan data. Meskipun dari pantauan udara sudah tidak terlihat titik api aktif, namun petugas masih bertahan di lokasi untuk melakukan proses pendinginan di lahan gambut yang rentan kembali terbakar. Dari kemarin kita tidak melihat hotspot di dalam data kami, namun demikian untuk meyakinkan itu kami dengan Kepala BNPB dan Ibu BMKG bersama Pak Gubernur dan Pak Damrim mencoba melakukan langsung tinjauan lapangan. Jadi secara umum tadi kita hanya melihat mungkin sedang masa pendinginan, tetapi karakternya memang itu dari sifat pengolahan tanahnya mirip dengan perkebunan dan berdasarkan peta tutupan lahan kami memang peta daerah itu merupakan daerah perkebunan dan pertanian kering. Sementara itu, Saudara, Polda Jambi hingga kini telah menangkap 4 orang pelaku pembakaran hutan dan lahan di Jambi. Keempat tersangka ini diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Barat, dan Merangin dengan luasan lahan lebih dari 2 hektar.
Hingga kini, polisi telah menerima 5 laporan kasus pembakaran hutan dan lahan. Kita hari ini dari udara kami melihat bahwa di Gambut Jaya itu api sudah padam, ya. Dan sekaligus tadi memantau di udara bahwa nggak ada tadi titik api, nggak ada ya. Berarti sangka total berapa? Empat ya. LP-nya berapa Pak? 5 ya. 5. Saudara, untuk mengetahui kondisi terkini di Jambi, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Wiradani Damanik. Selamat pagi Wira, bagaimana dengan kondisi di Jambi saat ini? Apakah kabut asap ini masih mengganggu aktivitas warga? Ya, Rahma dan saudara, kondisi kebakaran lahan di Provinsi Jambi hari ini sudah secara keseluruhan sudah padam, namun para petugas masih bersiaga, terutama untuk wilayah Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Para petugas masih bersiaga melakukan pendinginan, di mana di lahan gambut tersebut terjadi kebakaran sejak Minggu pagi hingga per kemarin baru dikeluarkan berita acara bahwasanya kebakaran titik api sudah tidak ada lagi. Kebakaran di daerah Sungai Gelam ini sudah menghanguskan 270 hektar lahan perkebunan sawit warga. Kondisi terkini dan hasil dari pantauan udara yang kami ikuti bersama rombongan menteri, kabut asap pekat itu sangat terlihat jelas dan suasana di pagi hari itu terasa di masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang dekat dengan lokasi kebakaran. Demikian, Rahma. Iya Wira, ini kan apinya sudah padam, tapi ini asapnya masih ada. Apakah ada himbauan untuk menggunakan masker, Wira? Untuk saat ini, himbauan menggunakan masker itu belum ada. Namun juga kalau kita lihat berdasarkan pengumpulan data yang kami lakukan, kondisi lingkungan umumnya di Kota Jambi dan Muaro Jambi itu disampaikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup. Terakhir kali itu masih kondisi baik. Namun pada pernyataan Menteri Lingkungan Hidup seusai meninjau kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Menteri Lingkungan Hidup menyatakan telah terjadi kerusakan lingkungan secara serius akibat kebakaran yang terjadi saat ini. Namun untuk kondisi terkini belum ada himbauan untuk mengenakan masker dan posisi saat ini sudah tidak ada lagi titik api. Demikian, Rama. Baik, setelah upaya pemadaman yang dilakukan pemerintah ini berhasil, Wira, apakah ada upaya lain ini untuk guna mencegah kebakaran ini terjadi lagi, Wira? Iya, saat ini tim Satgas Gabungan di Provinsi Jambi masih terus bersiaga. Operasi modifikasi cuaca terus dilakukan, yang ditargetkan nantinya akan disemai sebanyak 10 ton garam, yang saat ini sudah 2 ton garam yang disemai di awan untuk memicu turunnya hujan, yaitu di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi. Penyemaian garam ini dilakukan memfokuskan pada titik-titik lahan gambut di mana rentan kebakarannya sangat tinggi. Lalu juga tim Satgas sudah menerima bantuan sebanyak 4 unit helikopter dari BNPB, 2 helikopter merupakan 2 helikopter bombing dan 2 helikopter patroli. Dan tim petugas darat juga masih terus disiagakan untuk melakukan pemantauan di titik-titik api dan bersiaga terutama wilayah Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Itu para petugas gabungan masih dikerahkan di sana untuk bersiaga melakukan pendinginan. Secara keseluruhan di Provinsi Jambi hingga data terbaru, luas lahan yang terbakar sudah mencapai 421 hektar dengan luas terbakar yang terluas yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 270 hektar. Demikian, Rama. Nah, dari Polda Jambi ini sudah menetapkan 4 tersangka, Wira. Apakah polisi ini akan mengembangkan kasus ini dan apakah ada kemungkinan tersangka lain setelah pengembangan kasus, Wira?
Ya, untuk saat ini ada 18 kasus yang sedang berproses di kepolisian daerah Jambi. Sebanyak 5 kasus sudah naik ke tahap penyidikan, sementara 13 kasus masih dalam proses penyelidikan. Termasuk untuk wilayah Desa Gambujaya, Kabupaten Muaro Jambi yang menghanguskan 270 hektar tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Artinya kepolisian sudah melihat adanya juga peristiwa pidana di dalam terbakarnya lahan perkebunan sawit seluas 270 hektar. Dan saat ini Polda Jambi sudah menetapkan 4 tersangka, 2 diantaranya berada di Kabupaten Batanghari, sementara 1 lagi di Tanjung Jabung Barat, dan 1 lainnya di Kabupaten Merangin. Demikian, Rama. Baik, terima kasih laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV Wira Dani Damanik langsung dari Jambi. Selamat kembali bertugas.